Dan kalau kita lihat di Desa Sidomulyo ini, kita lihat IDM-nya, Indeks Desa Membangun, itu memang desa-desa yang golongan atas ini, indeksnya itu memang sudah mendekati sempurna. Seperti ini kan kalau kita lihat nilainya sudah sangat tinggi. Untuk indeks sosial sudah maksimal, kemudian indeks lingkungan juga sama, tinggal yang ekonomi. Nah, bagaimana di bagian ekonomi ini memang sudah sama-sama diketahui juga, ada sebagian yang sifatnya itu bisa dikelola desa, ya. Tapi ada juga bagian-bagian dari IGM itu yang memang membutuhkan supradesa, baik itu pemerintah daerah maupun sampai pemerintah pusat. Contohnya kantor pos. Kantor pos itu kan tidak bisa langsung, meskipun desanya punya dana dan punya SDM, tidak bisa langsung mendirikan kantor pos seperti itu misalnya. Makanya di indeks pembaruannya itu hal-hal yang sifatnya bukan pembangunan, ya, yang sifatnya itu kondisi desa, itu kondisi desa yang tidak sepenuhnya pembangunan, ya, itu tidak masuk ke dalam indeks. Perbaikan indeks ini yang sedang dirancang antar kementerian. Jadi supaya misalnya soal kantor pos misalnya, jangan sampai desa nggak punya kantor pos kemudian jadi selamanya turun gitu. Tapi kalau kemudian di sana sangat penting, maka akan muncul jasa logistik. Kalau lainnya sudah sempurna, dan seperti kami sampaikan kemarin, IDM itu kalau dia tinggi, hampir pasti fasilitasnya terpenuhi dan kemudian lingkungannya terjaga, karena indeks untuk ketahanan lingkungan itu posisinya sangat tinggi, ya, posisinya sangat tinggi. Dan kemarin Gus Koto sampaikan, apakah mungkin nanti yang desa-desa ayo kemudian menjadi selalu tinggi? Tidak, justru lingkungan, ya. Justru lingkungan. Makanya di Papua, di wilayah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, ya, itu juga ada satu desa mandiri. Jadi itu hampir pasti lingkungannya sangat menang di sana. Ini coba kita lihat nilai 33% untuk lingkungan itu 3 pertanyaan. Artinya apa? Artinya masing-masing pertanyaan itu nilainya 10%. Dibandingkan dengan misalnya nilai sosial yang jumlahnya pertanyaannya, hitungannya itu karena ini 33, ya, dan jumlah pertanyaannya banyak, itu satu pertanyaan hanya sekitar 1%. Itu makanya menggerakkan aspek lingkungan ini menjadi poin yang sangat penting di dalam IDM. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi strategi dan trik melihat IDM juga sudah dipelajari baik oleh Pemda maupun oleh pemerintah desa. Jadi ada yang memang betul-betul mempelajari hal itu, kalau kita lihat di berita, ya, dan kemudian di YouTube maupun di tempat lain. Jadi sudah sebagian ada yang mengetahui secara sangat mendalam, ya, sehingga memang kemudian muncul peningkatan yang sangat pesat, ya. Kita ketahui Kalimantan Barat misalnya itu terkenal dari awal peningkatannya pesat dari tahun ke tahun untuk IDM, gitu. Karena mereka mengetahui mana yang harus mana yang harus disentuh ketika melihat kondisi desa satu persatu, ya. Dan kemudian OPD mana yang harus masuk ke desa sehingga wilayah-wilayah di level kabupaten, ya, itu bisa dipenuhi. Kalau di Kalimantan Barat sampai ke level
provinsi. Jadi Pemda provinsi perlu masuk di mana, di desa, supaya kemudian IDM-nya juga meningkat. Itu semuanya sesuai rekomendasi yang ada di idm.kemendesa.go.id. Sepertinya begitu Gus Koco, kerabat desa sebagai